Pakai baju yang tertutup, tetap aja ada yang gangguin. Padahal udah pakai masker juga. Katanya kalau pakai baju yang tertutup gak akan ada yang gangguin. Serba salah dong saya. Jangankan lapor, cerita aja susah. Mana ada yang percaya? Saya yang dilecehkan, kenapa saya yang juga yang salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Saputra dari Universitas Jatinegara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan berbicara tentang gerakan anti kekerasan pada perempuan. Terdapat beberapa jenis kekerasan pada perempuan, yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan secara lisan, dan pelecehan secara seksual. Pelecehan secara seksual ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kekerasan secara ringan, dan yang terakhir, kekerasan secara berat. Contoh dari kekerasan secara ringan ini, di saat para perempuan mendapatkan diskriminalisasi dari perkataan atau godaan-godaan di luar yang dapat membuat hati para perempuan tersakiti dan juga dia merasa perasaannya dilecehkan. Selanjutnya, pelecehan seksual secara berat ini contohnya ketika perempuan dapat serangan secara kontak fisik, mulai dari tendangan, pukulan, atau tamparan yang dapat membuat luka pada bagian tubuh para perempuan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, di rumah, di sekolah, di rumah sakit, di jalan, di tempat umum, di tempat transportasi umum, di mana saja kekerasan dapat terjadi. Apapun pakaiannya, apapun pendidikannya, atau apapun serat ekonominya, semua bisa terjadi pada siapa saja. Di sini saya akan menjelaskan salah satu studi kasus, yaitu kekerasan seksual pada perempuan yang baru-baru ini terjadi di salah satu klub hiburan malam di Jakarta, yaitu ketika seorang perempuan sedang mendekati salah satu public figure yang ada di sana, lalu perempuan tersebut sedang melakukan video snapgram dengan public figure tersebut. Lalu yang dilakukan oleh public figure tersebut malah merangkul serta memegang bagian sensitif wanita tersebut. Lalu wanita tersebut menceritakan kronologinya di beberapa akun pribadi milik dia di Twitter. Lalu korban tersebut malah mendapatkan diskriminalisasi oleh beberapa komentar-komentar netizen yang tidak mengenakan. Netizen tersebut berkomentar bahwa pakaian yang digunakan oleh korban ini merupakan pakaian-pakaian yang kebuka yang dapat membuat siapa saja melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Lalu tempat tersebut juga dikomentari oleh salah satu netizen yang berkata, "Kenapa ke tempat tersebut kalau nggak mau dipegang-pegang?" Menurut saya, apapun tempatnya, apapun pakaiannya, itu merupakan hak dari perempuan ini, merupakan hak dari korban ini. Jadi kita tidak boleh mengatur-ngatur pakaian, lalu kemana saja dia harus pergi dan kemana saja yang nggak boleh dia datangin. Menurut saya, apapun tempatnya dan apapun pakaiannya, kalau misalkan dari laki-lakinya ini tidak ingin melakukan pelecehan, itu tidak masalah gitu. Bukannya malah tempatnya yang disalahkan dan juga bukan pakaiannya yang harus disalahkan, tapi pikiran oleh laki-laki tersebut yang harus disalahkan. Lalu perempuan tersebut melakukan ingin melakukan kejadian ini, dilaporkan ke beberapa pihak yang berwajib agar pengusutan kasus ini juga secepatnya akan selesai, dan korban ini sedang melakukan pengumpulan barang-barang bukti yang masih bisa dikumpulkan untuk menjadi senjata ketika
melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib. Seharusnya kita sebagai laki-laki, sebagai masyarakat yang mendukung kekerasan anti seksual pada perempuan ini, harusnya mensupport si korban ini, bukan malah menjatuhkan korban dan malah melecehkan salah satu korban ini. Tindakan tersebut menurut saya sangat salah. Kita harus mensupport, kita harus membuat korban menjadi kuat agar korban juga berani speak up dan merasa dilindungi oleh segenap elemen-elemen masyarakat. Kekerasan dan pelecehan seksual ini bukan masalah pada perempuan saja, merupakan ini juga masalah buat saya, buat kalian, buat semuanya. Kita harus selesaikan bareng-bareng, kita harus bersatu, kita harus kuat. Mulai detik ini kita harus sadar bahwa kekerasan dan pelecehan pada perempuan harus dihentikan. Mulai saat ini juga. Kamu bisa bergerak sesuatu. Jangan diam. Laporkan. Karena kekerasan ini dapat membuat saja menjadi gila. Stres, pusing, psikisnya keganggu. Ayo, mulai dari sekarang, kalian berani untuk berbicara. Jangan menyimpan. Karena menyimpan tindakan yang tidak baik itu merupakan yang dilanggar hukum. Kita punya hukum. Kalian jangan takut. Kalian harus melawan. Kalian harus berbicara dari sekarang. Mulai detik ini. Mulai hari ini. Kalian harus kuat. Kalian harus percaya. Hukum dapat membuat baik diri kalian dan memprotek diri kalian, sehingga kalian tidak lagi mendapatkan kekerasan secara seksual maupun secara lisan dan juga secara fisik. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kekerasan pada perempuan. Semoga kekerasan pada perempuan ini segera di stop, serta tidak ada kejadian-kejadian baru yang kembali terulang lagi. Mulai detik ini kita harus menjadi lebih kuat, kita harus menjadi lebih berani, serta menjaga perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.